Kalau ditambah ista, kata ista dalam bahasa Arab menunjuk pada usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Misal, ta'at, ketaatan. Ta'atun, bentuknya bisa ibadah. Haji bagian dari ta'at. Salat bagian dari ta'at. Ketika ditambah istata'a, maka istita'ah adalah ikhtiar usaha untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah. Kalau dikaitkan dengan haji, artinya usaha agar bisa mewujudkan haji yang diharapkan. Ikhtiar agar bisa berhaji, singkatnya demikian. Ketika Allah misalnya sampaikan man istata'a ilaihi sabila, ingat terjemahan yang paling tepat bukan diterjemahkan dengan mampu, tapi berusaha untuk mampu. Kalau diterjemahkan dengan mampu berarti terbatas pada kalangan tertentu. Tapi kalau berusaha untuk mampu, artinya setiap kita punya peluang untuk mewujudkannya. Tergantung mau usaha atau tidak, itu poinnya. Was, hati-hati dalam menerjemahkan sesuatu ya. Kadang-kadang setiap huruf bahkan harakat itu bisa memberikan makna tersendiri. Kepada manistato'a, istato'a itu kata dia artinya adalah berusaha untuk bisa atau berikhtiar untuk bisa haji. Jadi makna yang tepat atau yang lebih tepat adalah seperti itu. Berarti terjemahan Depak di mana itu diartikan bagi yang mampu, bukan berusaha untuk mampu ya. Ingat, bagi yang mampu itu adalah terjemahan yang kurang tepat. Perhatikan perkataan saya. Apa saya menambah-nambah? Apa saya menyerang uah? Ya kalau kamu tidak waras, iya. Kalau kamu waras, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kalau yang dulu-dulu Ustadz Adi Hidayat atau Uwah itu menafsiri hadis, memaknai hadis dengan pikirannya sendiri. Kali ini ada sebuah video beliau itu memaknai Al-Quran dengan penafsirannya juga sendiri, yaitu menafsiri walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Beliau menjelaskan lafadz istata'a itu ada tambahan ista, hamzah wasal, sin dan ta. Itu maknanya kata was berusaha. Jadi kita itu semuanya berusaha untuk berhaji. Kalau dimaknai hanya mampu, ini salah kata beliau. Kalau dimaknai hanya mampu berarti hanya sebagian orang yang mampu. Padahal kenyataannya memang seperti itu. Tidak semuanya orang Islam itu harus ke haji. Sekarang terjemah Al-Quran semuanya, bahkan terjemah Al-Quran dari Kementerian Agama di situ dimaknai mampu. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi Allah wajib bagi manusia untuk mengerjakan haji, yaitu orang yang mampu. Kalau menurut terjemahannya Uwah, yaitu bagi orang yang berusaha. Jadi semua orang itu harus berusaha untuk mampu untuk mengerjakan taat, berusaha untuk mengerjakan taat, karena dia lafadz mujarrad apabila diwazankan istaf'ala dengan tambahan hamzah, sin dan ta, ini maka maknanya berusaha. Padahal tidak semua yang diwazankan istaf'ala dengan tambahan hamzah, sin dan ta itu semuanya bermakna berusaha. Artinya ada takalluf di situ. Tidak semuanya seperti itu, Ustaz. Bahkan jangan jauh-jauh, di kitab kecil saja yang dipelajari oleh kelas 3 ibtidaiyah itu, Ustaz, itu namanya ada kitab Amsilatut Tasrifiyah. Itu karangan ulama Nusantara, Yai Maksum Ali Lirboyo. Di kitab itu yungqalu sulasyul mujarradu ila wasni istaf'ala. Jika mujarrad, sulasi mujarrad diwazankan terhadap istaf'ala, maka di sini ada 6. Ada 6
makna. Yang pertama litolabil fi'li, menuntut, meminta sebuah pekerjaan. Contoh astaghfirullahaladzim, saya memohon istighfar. Artinya tolaba minhu al-maghfirata, saya memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua lil wijdani syai', menemukan sesuatu. Seperti ista'dzamtu al-amra, saya menganggap agung, menganggap besar suatu urusan ini. Ai wajadtuhu aziman, saya menemukannya perkara itu adalah agung, adalah besar. Ada yang kedua, yang keempat, yang ketiga adalah tahawul, perubahan. Yang keempat takallub, biar cepat ya, berusaha, takallub, memaksakan diri. Ada yang kelima bahkan limaknal mujarrad, ada yang bermakna mujarrad tetap Ustaz, seperti istaqarra, ini bermakna qarra. Yang keenam ada yang bermakna mutawa'ah, akibat kejadian sebuah pekerjaan, sebuah fi'il. Baik, itu secara bahasa Ustaz. Jadi tidak semuanya yang ditambah fi'il itu ditambah hamzah, sin dan ta, ista menurut jenengan itu semuanya bermakna berusaha, enggak. Bahkan ada 6 makna di sini. Itu kitab kecil Ustaz. Baik, sekarang bagaimana sebenarnya tentang hukum istito'ah itu? Mufassirin semuanya itu, bahkan terjemah-terjemah di Indonesia ini dan seluruh mufassirin memaknainya itu adalah kemampuan untuk mengerjakan haji, bukan berusaha untuk mampu. Semua orang itu mengerjakan haji. Di dalam kitab Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umrah, Shahifah 22, khalasatul qaul hunaka khamsatu surutin liwujubil haji. Kesimpulannya, ada 5 syarat untuk wajibnya haji. Wahia al-islamu wal aqlu wal hurriyatu wal istita'atu. Nah, sekarang yang istita'ah. Istita'ah itu istamala, mencakup terhadap watastamilu al-istita'atu az-zada. Istito'ah itu mencakup terhadap zat, sangu, ada bekal. Warahilata, ada bekal saja, tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat, kita mau renang, ya tidak bisa. Wa amnat torik, perjalanan harus aman. Wasihatal badan, badan ini harus sehat. Wa imkanas sair, mungkin sampai ke sana. Artinya gimana? Kita itu sudah imkanus sair, itu sudah mendapatkan kota di bulan-bulan haji. Misalnya bulan Syawal. Nah, jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah itu sudah mendapatkan kota ini. Jadi kalau kita berangkat ke sana, setelah kita punya mampu, kita berangkat ke sana, nyampe ke sana itu pas bisa mengerjakan haji, itu baru kita wajib Ustaz. Nah, terus ila angkol wa nazidu aidan fi imkanis sair, ada tambahan juga syarat imkanus sair, bisanya artinya mungkinnya berjalan sampai ke Mekah untuk mengerjakan haji. Alla yakuna hunaka awaiku siyasiyatun, harus tidak ada kendala sia-sia negara politik, au tanzimiyah, atau aturan, au maliyatun ta'ikuhu, atau ada peraturan keuangan yang menghalangi kita untuk mengerjakan haji. An adail haji kama huwa fi ba'dil bilad, sebagaimana yang telah terjadi dilaksanakan di sebagian negara al-islamiyah, negara Islam. Apa diantaranya yang diterapkan di sebagian negara itu? Ministirati sinnin muayyanin, disyaratkan harus berumur tertentu. Misalnya kalahumsina, seperti harus berumur ka'ayyakunal fi humsina, kayak berumur 50 tahun yang harus berangkat. Au nahwi dzalika, atau sebagainya. Atau au tahdidi adadil hujjaji, atau menentukan, membatasi jumlah orang yang akan mengerjakan haji dengan cara bil qur'ati, bisa diundi. Awil asbaqiyah bitolab, atau yang lebih dahulu mendaftar. Au kawat isyurutin maliyatin, atau meletakkan atau disyaratkan harus meletakkan sesuatu harta di bank misalnya. Wa nahwi dzalika. Fa inda dzalika, jika sudah kejadian di negara seperti itu Ustaz, yu'tabaru ghairu mustatiin, maka orang tersebut sudah dianggap istito'ah, berarti tidak berkewajiban haji.
Karena istito'ah ini adalah termasuk syurutul wujub min syartul wujub min syurutil haji min syuruti wujubil haji. Istito'ah ini adalah termasuk salah satu syarat dari syarat-syaratnya wajibnya haji. Jadi kalau sudah terkendala yang demikian, peraturan pemerintah yang demikian Ustadz, wa yaskutu anhul hajju, maka hajinya itu gugur ila zawali tilkal awaridi, sampai hilangnya kendala-kendala yang semacam itu. Baik. Sekarang di fatwa ulama masa kini, fatwa Qatar dan di kajian di Jami'ah Ibnu Taimiyah, itu Universitas Ibnu Taimiyah, di situ memaknai, mengkaji ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, dan mengkaji ma la yatimul wujub illa bihi falaisa biwajibin. Begini Ustaz, haji ini adalah wajib, sedangkan istito'ah ini adalah syarat untuk wajib. Kita tidak dituntut untuk wujub itu Ustaz. Kita tidak dituntut, artinya kita tidak diwajibkan untuk memenuhi wujubnya itu. Apa bedanya? Jika haji ini sudah wajib bagi kita, lusum istaqarra subut bagi kita, maka ini kita wajib. Misalnya, contoh, jangan haji dulu. Contoh zakat Ustaz. Syarat untuk zakat diantaranya adalah haul dan nisab. Syarat wajibnya kita untuk mengeluarkan zakat mal adalah haul dan zakat. Ketika kita sudah haul dan nisab, maka zakat kita sudah wajib untuk melaksanakan zakat, untuk adai zakat. Tetapi kita tidak diwajibkan untuk nisab, untuk iktisab, sebagaimana bekerja keras kita untuk harta kita mencapai satu nisab. Tidak sedemikian Ustaz. Baik, saya langsung baca. Ma la yatimul wujub illa bihi kasurutil wujub, sebagaimana syarat-syarat wajib. Istito'ah adalah syarat wajib dari haji. Wa asbabihi, sebab-sebabnya, wantifai mawani'ihi, dan tidak adanya mawani, fahadhihi laisat wajibatan, ini bukanlah wajib. Jadi yang wajib itu hajinya apabila sudah memenuhi syarat dan kriteria, syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi kita untuk wujubnya, yakni istito'ahnya, kita tidak diwajibkan. Jadi kita tidak diwajibkan untuk istito'ah Ustaz. Fahadhihi laisat wajibatan bittifakin, dengan mufakatnya ulama. Maka falaisa 'alal mukallafi ayyumsika an infaqi ma indahu min malin hatta yatimal haula wa yuzakki. Maka seseorang itu tidak diwajibkan untuk menahan hartanya untuk diinfakkan, dibelanjakan kepada anak dan istrinya. Tidak harus seperti itu untuk menyempurnakan agar sampai 1 tahun, sampai 1 nisab. Tidak Ustaz. Jadi yang diwajibkan apabila kita sudah berusaha biasa, diinfakkan biasa, dan sudah sampai 1 tahun dan ternyata dihitung 1 nisab, baru wajib kita mengerjakan. Contoh kedua Ustaz, sholat Jumat. Syarat wajib untuk sholat Jumat diantaranya adalah harus mustautin, mukim mustautin. Nah, kita tidak disyaratkan untuk mukim mustautin Ustaz. Misalnya kita berpergian, apakah kita harus tidak boleh berpergian karena kita harus berusaha untuk selalu wajib Jumat itu? Kan tidak. Nah, tetapi apabila syarat wajib sudah terpenuhi, maka kita diwajibkan sudah untuk Jumat. Sesuatu yang bukan wajib, yang masih belum istiqor, belum subut pada kita, itu jangan diwajibkan lah Ustaz. Seperti haji. Haji itu yang diwajibkan itu adalah ketika sudah syarat-syaratnya terpenuhi dan istito'ah. Dan istito'ah sudah saya jelaskan tadi. Ketika sudah tidak istito'ah, maka kita tidak diwajibkan untuk takalluf, berusaha agar kita istito'ah. Mohon maaf Ustaz. Jadi Al-Quran oleh jenengan itu dimaknai menurut akal penjenengan sendiri. Tidak ada ulama yang berpendapat seperti jenengan. Ya, mohon maaf Ustaz.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.